Ya, anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentu saja, Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, kali ini anak-anak kita memasuki subtema 2, yang mana pada pembelajaran pertama ini, muatan pelajaran kita adalah muatan bahasa Indonesia. Ya, sebelum Pak Guru lanjut, mohon kalian untuk menyiapkan buku kalian, ya, buku pena pada halaman 29. Ya, oke, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, kalian dapat menemukan informasi berdasarkan cerita pertumbuhan diri sendiri. Yang kedua, kalian dapat menyajikan hasil wawancara tentang pertumbuhan diri sendiri dari bayi hingga sekarang. Oke, ya, wawancara. Nah, pernahkah kalian melakukan kegiatan wawancara? Ya, dengan siapa kalian melakukannya? Untuk apa kalian melakukan kegiatan wawancara? Ya. Nah, wawancara ini tentu saja setiap hari kalian lakukannya. Nah, dengan siapa saja ya, dengan semua orang. Untuk apa kalian melakukan kegiatan tersebut? Untuk apa kalian melakukan wawancara? Ya, kita melakukan wawancara untuk menemukan sebuah informasi, ya. Kita mewawancari kakak tentang cara pengerjaan tugas begini-gini. Nah, berarti kita berwawancara kepada kakak untuk mendapatkan informasi bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau yang diberikan oleh orang tua kalian di rumah, ya. Itu yang namanya wawancara. Nah, anak-anak, dalam melakukan kegiatan wawancara, ya, wawancara itu kita harus menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, sebelum melakukan kegiatan wawancara, kita harus terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan. Ya, anak-anak. Jadi, sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan dahulu. Yang mana daftar pertanyaan itu dibuat dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Artinya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita harus mengetahui kata-kata yang tepat untuk membuat sebuah daftar pertanyaan. Nah, mengapa daftar pertanyaan itu dibuat? Ya, oke. Daftar pertanyaan itu anak-anak dibuat supaya apa? Dijadikan panduan saat melakukan wawancara. Begini anak-anak, ketika kita mau melakukan sebuah kegiatan wawancara, namun kita tidak memiliki pertanyaan apa saja yang akan kita tanyakan kepada narasumber atau orang yang ingin kita ketahui informasinya, maka kegiatan wawancara itu tidak berjalan dengan baik. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka kita harus membuat terlebih dahulu konsep pertanyaannya. Kita membuat dulu daftar-daftar pertanyaannya. Oke, ya. Untuk membuat pertanyaan, ya, kita dapat menggunakan beberapa kata, ya. Beberapa kata di sini ada 7 yang Pak Guru tampilkan, ya. Yang pertama adalah kita dapat menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa ini adalah untuk menanyakan sesuatu atau hal yang sedang terjadi. Contoh, apa yang sedang terjadi, ya. Kemudian apa yang tadi jatuh, apa yang tadi, nah itu ya. Jadi apa untuk menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian kata tanya siapa. Siapa ini menanyakan tokoh. Ya, tokoh. Tokoh di sini adalah orang, hewan atau tumbuhan, ya. Contoh, siapa yang mengambil pena tadi? Ya. Kemudian kapan? Kapan menanyakan adalah waktu. Waktu, ya. Jadi kita mau ingin tahu seseorang teman kita membeli buku itu hari apa, maka kita tanyanya menggunakan kata kapan, ya. Kapan kamu membeli buku itu? Ya, kemudian kata di mana. Nah, di mana ini kita gunakan untuk mengetahui informasi tempat, ya. Tempat atau latar, ya. Contoh, di mana kamu membeli buku itu? Ya, kemudian kata mengapa. Nah, kata mengapa kita dapat gunakan untuk menanyakan suatu sebab dan akibat. Contoh ya, mengapa sampai terjadi banjir? Nah, sebabnya apa? Nah, nanti yang menjawab itu dia akan jawab sebabnya ini, nah karena ini. Nah, begitu ya. Kemudian kata bagaimana. Ya, bagaimana ini menanyakan proses ya. Contoh, bagaimana kamu bisa menjadi juara? Ya, saya menjadi juara karena saya tekun dalam berlatih dan sebagainya, ya. Kemudian kata berapa. Kata berapa ini untuk menanyakan jumlah.
Ya, berapa harganya pena ini, Bu? Ya, Bu Guru, berapa harganya teh gelas misalkan, ya. Nah, berapa banyak kucing yang ada di rumahmu? Nah, ini menanyakan jumlah kucing yang ada di rumah orang yang kita tanyakan. Jadi itu ya anak-anak ya, bahwa dalam melakukan kegiatan wawancara, hendaknya terlebih dahulu kita membuat daftar pertanyaan. Setelah daftar pertanyaan itu kita buat, barulah kita melakukan kegiatan wawancara. Tujuannya adalah apa? Supaya pada saat kita melakukan kegiatan wawancara itu, informasi yang kita dapatkan bisa tertata atau runtut secara baik, ya. Nah, anak-anak, kalian dapat lihat di buku kalian, ya. Ini ada sebuah teks, yang mana teks ini setelah kalian baca, kalian dapat menemukan informasi berdasarkan cerita tentang pertumbuhan diri sendiri, ya. Oke, kalian boleh baca di bukumu atau bisa juga lihat di video yang Pak Guru tampilkan ini ya, sambil Pak Guru bacakan. Pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Saat ini, Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Jonas mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Jonas mulai belajar berjalan. Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibu selalu mengawasi Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Berapa tinggi dan berat badan Jonas saat lahir? Ya, tingginya tadi sudah jelas ya. Tingginya adalah 120 cm dan beratnya adalah 30 cm. Yang kedua, berapa tinggi dan berat badan Jonas sekarang? Nah, tinggi dan berat badan Jonas. Oh, sorry. Yang pertama tadi, ya, yang pertama tadi berapa tinggi dan berat badan Jonas saat lahir? Tingginya adalah 40 cm dan beratnya 3 kg. Nah, sedangkan untuk nomor 2, tingginya sekarang adalah 120 dan beratnya adalah 30 kg. Adakah perbedaan tinggi dan berat badan Jonas sekarang dan saat lahir? Tentunya ada ya. Ceritakan pertumbuhan dan perkembangan Jonas dari bayi hingga sekarang. Oke, itu cukup jelas ya anak-anak. Jadi anak-anak, dari teks ini kita dapat mengetahui bahwa yang namanya bertumbuh dan berkembang adalah sama atau berbeda. Ya, tentunya bertumbuh dan berkembang itu berbeda ya. Jadi pertumbuhan itu kita bertambah tinggi dan berat. Contoh tadi awalnya Jonas berat badannya adalah 3 kilo dan tingginya 40 cm. Setelah dia usia sekarang, maka sampai di kelas 3 ini pertambahan berat badannya ya bertambah menjadi 30 kilo dan bertambah menjadi 120 cm tingginya ya. Jadi itu yang namanya bertumbuh. Sedangkan berkembang, ya berkembang itu berbeda ya. Berkembang itu contoh, awalnya dia merangkak. Setelah merangkak, kemudian dia belajar untuk berjalan ya. Dia melatih berjalan, kemudian pada saat 14 bulan, dia sudah dapat berjalan dengan baik. Nah, itu anak-anak. Apakah kalian juga pada saat kecil seperti itu? Tentu. Tentu ya. Tentu kalian juga seperti apa yang telah kalian baca ini. Oke. Ya. Jadi anak-anak, tugas kalian pada saat ini adalah kamu bersama orang tua kalian ya melakukan kegiatan wawancara. Jadi kamu sebagai pewawancara mewawancarai orang tua kalian. Yang pertama, buatlah dulu daftar-daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang tuamu. Apa yang akan kalian tanyakan? Nah, ini ya. Yang kedua, perhatikan baik-baik ya. Yang kedua, pertama, berat dan tinggi badanmu saat lahir hingga masuk TK. Itu pertanyaan pertama. Kamu buat pertanyaannya. Tulis di kertas. Nah, kemudian yang kedua, yang B, makanan yang paling kamu sukai semasa kecil. Kamu tulis lagi ya. Kemudian yang C, mainan kesukaanmu. D, kegiatan kesukaanmu.
dan E. Kejadian yang berkesan saat kamu belum sekolah. Nah, setelah kamu buat pertanyaannya itu, ya, mohon kamu tulis jawabannya, ya. Tulis jawabannya kemudian setelah orang tuamu kamu tanyakan, kamu tulis jawaban itu lalu fotokan ke Pak Guru. Namun, anak-anak setelah difoto, Pak Guru harap kalian membuat sebuah video singkat terkait tentang tanya jawab ya, tanya jawab antara atau kegiatan wawancara kamu dengan orang tuamu. Oke, kamu bertanya kepada orang tuamu, nanti orang tuamu yang akan menjawab. Oke, ya anak-anak ya. Oke, Pak Guru rasa bisa ya. Namun untuk nanti yang poin E, kejadian yang berkesan saat kamu belum sekolah ya. Itu boleh kamu tanyakan kepada orang tua ya. Diskusikan kepada orang tua. Nanti setelah itu dibuatkan video ya, difoto dulu tugas kalian, lalu buatkan sebuah video ya ke Pak Guru, dikirim ke nomor Pak Guru. Videonya tidak usah terlalu panjang lebar, yang penting dalam video itu kamu menanyakan tentang poin-poin yang A sampai E, berat badan dan tinggi badan, makanan yang paling kamu sukai semasa kecil, mainan kesukaanmu, kegiatan kesukaanmu, dan kejadian yang berkesan saat kamu belum sekolah. Ya, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan anak-anak. Oke, sekian pembelajaran kita dan Pak Guru ucapkan terima kasih serta salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat pagi.